أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة حفص ويعقوب وعمر. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قراءة ورش. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قراءة سعيد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Lain dari Tobari juga. Hadatsana Al-Hasan ibnu Dawud ibnu Muhammad ibnu Munkadir. Hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Husain atau Ibni Khaisam an Abi Tufail dari Ibni Abbas. Maka Ibnu Husain adalah Abdullah ibnu Utsman dan juga Al-Hasan ibnu Dawud, keduanya dalam keadaan rawi yang saduq. Maka asar ini dari jalan yang kedua ini hasanul hadis. Dari dua jalan ini berarti yang pertama tadi dhaif, ada rajul mubham, rajul yang disebutkan rajul tidak diketahui namanya. Di istilah ilmu hadis adalah rajulun mubham. Dan juga sanad yang kedua sanadnya hasan. Maka dari sini hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan tafsir Ibnu Abbas ini pun sesuai dengan hadis dari Nabi yang marfu, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa anak dari manusia dari bapaknya dinamakan kasaba, hasil penghasilannya. Seperti datang di dalam hadis Aisyah yang marfu, berkata Nabi Muhammad SAW, inna atyaba ma'akala rajul min kasbihi. Sebaik-baiknya rizki dari seseorang itu dari hasil keringatnya. Maka jika dia bekerja dari hasil keringatnya, maka ini adalah hei mal tidur. La ilaha illallah. Asar juga tidur. Lihatlah, tulis. Inna atyaba ma'akala rajul min kasbihi, bahwa sebaik-baiknya seseorang yang mana dia itu mempunyai pekerjaan dari hasil keringatnya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anak dia itu dari hasil mata pencahariannya juga. Apa makna hadis ini barakallahu fikum? Hadis ini maknanya menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak kita adalah sumber mata pencaharian kita. Jika seorang bapak yang dari dulu berbuat baik kepada anaknya dan anaknya menjadi dewasa dan kemudian mampu untuk bekerja dan bekerja, baik bekerja secara mapan atau bekerja serabutan, menjual apa, menjual ini, menjual itu, maksudnya tidak jelas, maka yang penting uangnya dia yang dia dapat itu juga milik bapaknya. Maka suatu hari bapaknya butuh, dia meminta kepada anaknya karena tidak ada makanan di rumahnya, maka dia berhak, karena harta anaknya itu adalah termasuk harta dari bapaknya sesuai ucapan Nabi, wa inna waladahu min kasbihi. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa waladuhu min kasbihi, bahwa anaknya itu termasuk dari kepunyaannya. Maka kita ini kepunyaan dari orang tua kita, sehingga jika bapak kita membutuhkan, maka kita lebih berhak untuk memberikan apa yang kita punya. Adapun kalau di Arab dengan di Indonesia kami lihat berbeda. Kalau di Arab
kebanyakan dari para bapak-bapak yang tadinya mempunyai perusahaan, pabrik dan sebagainya diberikan kepada anaknya. Maka di usia menjelang pertengahan usia, dia sudah tidak mengelola perusahaannya, warungnya, supermarketnya, dan bahkan kebunnya. Maka anaknya yang bekerja. Namun bapaknya di rumah makan dan minum bersama anaknya yang bekerja ini. Karena adat mereka juga jika mereka menikah, anak laki-lakinya itu akan tetap tinggal di rumah di bawah putri orang. Dan putri kita di rumah diambil oleh laki-laki anak orang. Seperti itu. Sehingga anaknya tinggal tetap di rumah orang tuanya. Ini kebanyakan dari adat mereka. Maka wa inna waladuhu min kasbihi. Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak itu milik orang tuanya, kembali kepada tafsir Ibnu Abbas. Maka tafsir Ibnu Abbas tadi pun maknanya ma'agna anhu maluhu wa makasaba ay min auladih. Dari anak-anak Abu Lahab tidak bisa memberikan faidah. Maka tafsir Ibnu Abbas yang hasan ini pun didukung dengan ucapan Nabi. Meskipun tidak berbicara Nabi tentang tafsir, namun Aisyah menyebutkan sebaik-baiknya harta ataupun pendapatan adalah yang didapat dari hasil jerih payah keringatnya. Dan anak kita termasuk dari harta milik bapaknya. Maka anak-anak harta dari bapaknya. Apa yang dia dapatkan dari pekerjaan pun harta milik dari bapaknya. Maka hadis yang kita bahas ini dari Aisyah, inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Tadi kami sebutkan ini sebagai penunjang juga tafsir Ibnu Abbas. Maka mahalu hadal hadis ini dari Aisyah yang marfu, ucapan Nabi, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Semua jalannya bertumpu kepada Al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Maka mahalu di sini sanadnya ya Hudzaifah. Mahalu hadal sanad. Sahih. Kaifa sahih wal A'mash mudallis? Qala al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Li'annahu min asbatinas. Asbatinas min man? Ibrahim man Yazid an-Nakhai. Maka al-A'mash di sini meskipun dia mudallis dan mengatakan an, walakin an Ibrahim wa huwa Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai dari gurunya Al-A'mash yang paling banyak Al-A'mash periwayatannya. Sehingga meskipun Al-A'mash menyebutkan dengan an-anah dan dia mudallis, fala tadur an-anatul A'mash an Ibrahim. Limada? Li'anna Al-A'mash min asbati nas an Ibrahim. Karena Al-A'mash banyak periwayatannya dari Ibrahim. Seperti kaidah ini di dalam permasalahan mustalah hadis disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di tarjimah Al-A'mash di kitab Mizan Al-I'tidal mujallad yang kedua halaman 224. Disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di tarjimah Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran huwa mudallis rubama dalasa an dhaif. Maka dia mudallis dan tadlisnya buruk. Bisa jadi dia mentadlis dari orang yang dhaif. Wala yadri bihi, dan tidak diketahui. Famata qala haddatsana fala kalam. Jika dia berkata dengan tasrih haddatsana fala kalam, maknanya habis perkara. Sanadnya bersambung dan dia asalnya imam. Wa mata qala an, di saat dia berkata an dengan sighah yang ghairu tasrih, tatarraqa ilaihi ihtimal at-tadlis. Maka dilihat bisa jadi sanadnya dhaif karena dia tidak mendengar dari gurunya.
masuk kepadanya tadlis. Illa di exception, dikecualikan di sini. Illa fi suyukh lahu aktsar anhum. Maka awas suyukhna di sini, ingat. Pertama Ibrahim, maknanya Ibnu Yazid An-Nakhai. Kedua Abu Wa'il, namanya Syaqiq Ibnu Salamah. Dan yang ketiga Abu Saleh As-Samman. Maka 3 rawi di sini jika Al-A'mash beran'anah an Ibrahim, an Abi Wa'il, an Abi Saleh, maka maknanya bersambung sanadnya. Kenapa? Karena Al-A'mash meriwayatkan dari ketiga gurunya ini paling banyak dari murid-muridnya yang lain. Maka jika seorang mudallis beran'anah kepada gurunya yang paling banyak periwayatan darinya, maka tidak berpengaruh. Dan contoh yang lain banyak, di antaranya Abu Zubair an Jabir. Maka Abu Zubair mudallis. Dan periwayatannya dari Jabir khusus tidak berpengaruh karena dia min asbatin nas dari Jabir. Maka oleh sebab itu Imam Muslim banyak periwayatannya dari Jabir adalah an Abi Zubair an Jabir. Maka ini salah satu contoh. Contoh yang lain, Qatadah Ibnu Di'amah. Maka Qatadah mudallis, namun khusus periwayatannya dari Anas Ibnu Malik, maka dia itu periwayatannya sahih. Karena apa? Karena Qatadah min asbatin nas dari Anas. Maka contoh-contoh seperti ini banyak. Maka dari sini sanad ini adalah sanad yang sahih dari Aisyah. Maka dengan sahihnya sanad ini, maka menguatkan periwayatan Ibni Abbas, yang mana Ibnu Abbas mentafsirkan wa makasaba adalah dan anak-anaknya tidak bermanfaat, di mana di saat terjadi perkelahian di antara mereka, Ibnu Abbas memisahkan dan mengatakan bahwa kalian itu adalah kasbul khabith, adalah keturunan dari anak yang dari orang tua yang khabith, yang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan juga disebutkan haula mimma kasaba, bahwa mereka ini adalah anak-anak kepunyaan atau milik dari Abu Lahab. Maka setelah kita mengetahui tafsir dari salaf, maka kita ketahui makna kasaba adalah anak-anaknya, maka kita terjemahkan ma'agna anhu maluh, maka tidak bermanfaat harta-harta Abu Lahab. Dari apa? Dari azab api neraka. Wa makasab, dan tidak bermanfaat dari anak-anaknya, karena anak-anaknya ada yang musyrik dan juga ada yang muslim. Maka tidak bermanfaat bagi yang muslim jika bapaknya musyrik kafir. Seperti nanti akan kita bahas, minta istighfar pun tidak boleh. Seperti dulu Nabi di hadis Al-Musayyib Ibn Hazm yang muttafaqun alaih, setelah mengetahui pamannya mati dalam keadaan kesyirikan, wa aba an yaqula la ilaha illallah, maka dia bersumpah, demi Allah, wallah la astaghfiranna lak ma lam unha anka, demi Allah aku akan meminta ampun kepada Allah selama tidak dilarang. Langsung turun ayat wa ma kana lin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak pantas, dilarang oleh Allah agar seorang muslim dan seorang nabi mendoakan kepada keluarganya yang mati musyrik, meskipun dari keluarga dekatnya. Maka begitupun di sini, anak-anak muslim dari Abu Lahab tidak bermanfaat baginya karena bapaknya mati dalam keadaan kesyirikan.